Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Ikhwan, akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah beberapa pekan kita libur, pada kesempatan yang berbarakah ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majlis yang mulia, majlisul ilm, majlis yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kehadiran kita di sini menjadi sebab diampuninya dosa-dosa kita dan diangkatnya derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa di majlis ini, Jumat ba'da maghrib pekan yang kedua, kita mengkaji hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kitab yang menghimpun di dalamnya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang prinsip-prinsip dasar Islam, baik berkenaan tentang perkara akidah, ibadah, akhlak, dan juga muamalah. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah berikan kemudahan kepada kita untuk mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau sendiri menyampaikan dan memberikan kabar gembira seraya mengatakan, nadarallahu ra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafidhaha wa ballaghaha. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan nudrah kepada orang yang mendengar sabdaku, dia menghafalnya dan menyampaikannya kepada umat manusia. Yang dimaksud dengan nudrah di sini adalah kebahagiaan. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebahagiaan bagi orang yang mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam hadis beliau terdapat petunjuk, cahaya yang apabila kita mengamalkannya, maka kita akan meraih kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Ada pula yang menafsirkan nadarallahu ra'an, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cahaya di wajahnya. Baik, kita akan lanjut hadis yang ke-24.
terakhir kita bahas hadis yang ke-23 tentang perkara-perkara kebaikan, amalan-amalan yang bisa menghantarkan ke dalam surga. Itu hadis yang terakhir kita bahas. Hadis yang ke-23. At-tahuru syatrul iman. Kebersihan sebagian dari iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah itu bisa memenuhi timbangan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas samai wal ardh. Ucapan subhanallah dan alhamdulillah itu bisa memenuhi timbangan antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya. Was shadaqatu burhanun. Sedekah adalah bukti benarnya keimanan. Was sabru diyaun. Sabar adalah sinar. Wal Qur'an hujjatun laka au alaika. Al-Qur'an bisa menjadi penolong bagi pemiliknya dan juga bisa menjadi bumerang bagi pemiliknya. Adapun hadis yang akan kita bahas pada kesempatan yang berbarokah ini adalah hadis yang ke-24, yaitu larangan berbuat zalim. Dan di dalam hadis yang ke-24 ini tidak hanya menjelaskan tentang larangan berbuat zalim, tapi juga menjelaskan tentang karunia-karunia Allah yang begitu besar yang diberikan kepada hambanya. Nikmat-nikmat berupa yang nampak maupun yang tersembunyi. Nikmat yang nampak seperti pakaian, makanan, tempat tinggal, kendaraan. Adapun nikmat yang tidak nampak seperti hidayah, di mana hati ini tergerak untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih jelasnya kita baca An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Sahabat yang satu ini terkenal dengan kunyahnya. Nama aslinya adalah Jundub bin Junada. Namun dia masyhur dengan nama ataupun kunyah Abu Dzar. Dan sering kali saya sampaikan bahwa di antara sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita memiliki kunyah. Rasulullah punya kunyah Abul Qasim, Umar punya kunyah Abul Hafs, dan sahabat-sahabat lainnya. Ya, sahabat Abu Dzar Al-Ghifari terkenal sebagai seorang sahabat yang juhud, wara, dan ahli dalam ketaatan. Begitu juhudnya, setelah Rasulullah SAW wafat, beliau lebih memilih untuk tinggal di pedesaan Al-Badawi. Ya, karena beliau memandang hidup di kota banyak pintu-pintu fitnah, makanya ia memilih untuk tinggal di pedesaan. Dan dikisahkan ketika ia wafat tidak ada seorang pun yang tahu, karena ya dia tidak memiliki budak. Dia lebih memilih untuk hidup dalam keadaan miskin. Nabi SAW pernah berdoa, ya Allah, kumpulkanlah aku bersama orang-orang yang miskin. Nah, karena begitu juhudnya, dia memiliki pendapat yang diselisihi oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Itu dalam masalah zakat, yang mana apabila seseorang memiliki harta yang telah mencapai nisab, misalnya punya emas 85 gram, maka zakatnya berapa? 2,5%. Adapun sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, dia memiliki pendapat kalau orang punya harta 85 gram, maka semuanya harus dizakati. Tapi pendapat ini adalah pendapat yang diingkari oleh banyak para sahabat. Artinya,
sahabat pun tidak lepas dari melakukan kesalahan. Makanya para sahabat tidak maksum, berbeda dengan Rasulullah SAW. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih azza wa jalla. Ia meriwayatkan hadis dari Nabi, dan Nabi meriwayatkan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah, berarti hadis tersebut dinamakan hadis qudsi atau hadis ilahi. Dikatakan hadis qudsi, qudsi artinya suci, karena berasal langsung dari zat yang maha suci, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang Rasulullah SAW meriwayatkan langsung dari Allah, kenapa hadis qudsi tidak dinamakan Al-Quran? Sementara Al-Quran adalah firman Allah yang disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Rasul kita. Kenapa hadis qudsi tidak dijadikan sebagai Al-Quran? Maka para ulama menjelaskan perbedaan antara Al-Quran dan hadis qudsi. Yang pertama, Al-Quran lafadznya, maknanya itu langsung dari Allah. Artinya, apa yang Rasulullah sampaikan tentang Al-Quran, surat-surat yang turun kepadanya, lalu disampaikan kepada kita. Semua surat, Al-Fatihah, Al-Baqarah, sampai An-Nas, itu semuanya adalah firman Allah. Tidak ada sedikit pun tambahan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi itu Al-Quran. Adapun hadis qudsi, maknanya dari Allah. Adapun lafadznya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi beliau menerima makna, kemudian disampaikan melalui lisan beliau dengan bahasa Arab. Artinya lafadznya itu bukan dari Allah langsung. Kemudian perbedaan yang kedua, Al-Quran secara asal membacanya adalah ibadah. Satu huruf yang kita baca, maka itu dibalas 10 kebaikan. Berbeda dengan hadis qudsi, secara umum memang kita belajar hadis, baca hadis dapat pahala, tapi tidak seperti kita membaca Al-Quran. Al-Quran semuanya sahih, tidak ada yang dhaif, tidak ada yang batil. Berbeda dengan hadis qudsi, ada hadis-hadis yang disebut qudsi, tapi dia adalah hadis yang lemah. Al-Quran boleh dibaca di dalam sholat. Kalau hadis qudsi boleh atau tidak? Tidak boleh. Al-Quran tidak boleh dinukil secara makna. Misalnya seorang mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul huwallahu ahad," misalnya. Maka dia harus menyampaikan sesuai dengan teks seperti itu. Jadi nggak boleh dengan makna, artinya "Qul huwallahu wahid" misalnya. Dirubah, walaupun maknanya sama, tapi lafadznya berbeda, tetap tidak diperbolehkan. Berbeda dengan hadis qudsi. Ya, beda, artinya bisa diriwayatkan dengan secara makna. Apa pesan-pesan yang Allah sampaikan dalam hadis ini? Dalam hadis ini, qala, Allah berfirman, "Ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu."
Ini nasihat yang pertama. Paragraf yang pertama. Wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Dan aku haramkan kezaliman di antara kalian. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Pesan yang bisa kita petik dari ungkapan ini, larangan berbuat zalim. Kemudian yang kedua, ya ibadi, kullukum dhalun illa man hadaitu. Wahai hambaku, setiap kalian itu tersesat, kecuali orang yang aku berikan petunjuk kepada aku. Fastahduni ahdikum, maka mintalah petunjuk kepada aku. Niscaya akan aku berikan petunjuk kepada kalian. Pesan yang tersirat di paragraf yang kedua ini adalah perintah agar kita meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita berasal dari asal manusia itu jahil. Tanpa adanya hidayah dari Allah, maka kita tidak mendapatkan petunjuk. Kemudian yang ketiga, ya ibadi, kullukum ja'iun illa man at'amtuhu. Wahai hambaku, setiap kalian itu lapar, kecuali orang yang aku berikan makan kepadanya. Fastat'imuni ut'imkum, maka mintalah makan kepadaku, niscaya kalian akan aku beri makan. Jadi penggalan yang ketiga ini tersirat perintah kita meminta makan kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara umum perintah meminta rizki, karena Allah lah yang memberikan rizki. Kemudian yang keempat, ya ibadi, kullukum 'arin illa man kasautu. Wahai hambaku, setiap kalian itu telanjang, kecuali orang yang aku berikan pakaian kepadanya. Fastaksuni aksukum, maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya akan aku berikan. Subhanallah. Jadi 4 paragraf ini menjelaskan kepada kita karunia Allah yang begitu besar. Nikmat-nikmat yang sangat kita butuhkan. Yang pertama adalah nikmat hidayah, nikmat makan, dan nikmat apa? Pakaian. Selanjutnya, ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian itu melakukan perbuatan dosa, baik di malam maupun siang hari. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an, dan aku mengampuni semua dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka mintalah ampunan kepadaku, niscaya akan aku ampuni bagi kalian. Ini nasihat yang berapa? Yang kelima, yaitu perintah beristighfar, memohon ampun kepada Allah, karena kita adalah makhluk yang tidak lepas dari melakukan kesalahan. Kemudian yang ke berapa? Karena ya ibadi, innakum lan tablughu durri fatadurruni. Wahai hamba, sesungguhnya kalian tidak akan sanggup memberikan madarat kepada aku hingga kalian memadaratkanku. Wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni, dan kalian tidak akan sanggup memberikan manfaat kepada aku. Artinya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha cukup. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin untuk kita madarati, dan juga Allah tidak mungkin kita bisa memberikan manfaat. Maka semua ibadah yang kita kerjakan, manfaatnya itu sebenarnya kembali kepada diri kita sendiri. Ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum. Wahai hambaku, seandainya
orang-orang yang pertama dari kalian dan orang-orang yang paling terakhir dari kalian. Wa insakum wa jinnakum, baik dari kalangan manusia maupun dari kalangan jin, yakni seluruh umat manusia dari yang pertama sampai terakhir dan seluruh bangsa jin, kanu ala aqqa qalbi rajulin wahidin minkum, yang mana semuanya memiliki hati orang yang paling bertakwa. Misalnya seluruh umat manusia dari sejak Nabi Adam sampai manusia yang terakhir nanti meninggal menjelang hari kiamat, semua hatinya sama, yakni menjadi manusia bertakwa. Semua itu mazada zalika fi mulki syai'a, tidak akan menambah kekuasaanku sedikit pun. Jadi menunjukkan Allah itu Maha Al-Ghani. Allah nggak butuh dengan kita. Ibadah yang kita lakukan manfaatnya itu bukan kembali kepada Allah. Allah nggak butuh. Allah nggak rugi kalau kita tidak mengerjakan ibadah. Manfaatnya kembali kepada kita. Makanya Allah juga katakan di sini, ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum wa hambakum. Seandainya ya dari manusia yang pertama sampai yang terakhir, baik dari kalangan manusia maupun jin, kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum, mereka memiliki hati yang paling jahat. Misalnya seluruh manusia memiliki hatinya Firaun, memiliki hatinya Abu Jahal, mana qasadzalika min mulki syai'a, tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba, maka madorotnya itu bukan kembali kepada Allah, tapi ya balasannya itu kembali kepada manusia itu sendiri. Ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid. Wahai hambaku, seandainya kalian semuanya dari pertama yang terakhir, manusia dan jin, berdiri di atas tanah yang lapang, fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alah. Semuanya manusia minta kepada Allah, minta kepadaku kata Allah, maka aku akan berikan setiap permintaan mereka. Subhanallah. Ma naqasa dzalika mimma indi, tidak akan berkurang sedikit pun atas apa yang aku miliki. Illa kama yanqusu mihyatu idza udkhilal bahr, kecuali seperti jarum yang dimasukkan ke dalam lautan kemudian diangkat, maka air yang ada di jarum tersebut itu adalah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada manusia di dunia. Ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Wahai hambaku, bahwasanya amal kalian aku telah tulis bagi kalian. Summa uwafiyah, kemudian aku menyempurnakannya baginya. Faman wajada khairan falyahmadillah, barang siapa yang mendapati kebaikan maka pujilah Allah. Wa man wajada ghaira dzalik, tapi kalau dia tidak mendapatkan kebaikan, fala yalumanna illa nafsah, maka janganlah dia mencela kecuali dirinya sendiri. Subhanallah. Hadis yang panjang yang mengandung pesan-pesan langsung dari zat yang telah menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Pesan-pesan yang Allah sampaikan dalam hadis ini tentunya berisi tentang kebaikan maslahat hidup kita, baik di dunia maupun di akhirat. Yang pertama, di sini Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita dengan sebutan apa? Ya ibadi. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil hambanya
dengan ungkapan ya ibadi. Ini adalah panggilan yang sangat mulia. Karena memang tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ke alam dunia ini adalah untuk menghambakan diri di hadapannya, untuk merendahkan diri di hadapannya. Berkata seorang penyair, wala tunadini illa bi abdiha fa innahu khairu asma'i. Janganlah kamu memanggil saya kecuali dengan hambanya, yakni budak sedia, karena hal itu adalah sebaik-baik nama aku. Lihatlah di dalam Al-Quran, tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut manusia dengan hamba kecuali pada kondisi-kondisi yang sangat istimewa. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipanggil atau disebut oleh Allah dengan hamba pada peristiwa yang sangat istimewa. Apa kata Allah? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Hambanya di sini adalah siapa? Rasulullah. Ya. Maka tidaklah Allah sebut Muhammad dengan hambanya, melainkan pada kondisi yang sangat istimewa. Demikian pula mereka yang disebut kekasih Allah dalam surat Al-Furqan ayat-ayat yang terakhir, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba-hamba Allah, yakni kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Makanya nama yang paling bagus adalah Abdullah, Abdur Rahman, ya, Abdur Rahim dan yang lainnya. Jadi yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan inni haramtu zulma. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman atas dirinya. Artinya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tidak mungkin menzalimi hambanya. Begitu banyak dalil-dalil yang disebutkan di dalam Al-Quran. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menzalimi hambanya. Inilah keyakinan yang harus tertanam di dalam hati kita. Allah tidak mungkin menzalimi hambanya, baik di dunia maupun di akhirat. Jika memang Allah dinafikan dari sifat zulm, maka sebaliknya kita wajib menetapkan Allah adalah zat yang maha adil. Terus bagaimana dengan musibah-musibah yang Allah timpakan kepada hamba, yang kadang muncul dalam hati kecil? Kok Allah zalim ya? Kok Allah nggak sayang ya? Padahal sudah mengerjakan sholat dan yang lain. Maka ketahuilah jamaah sekalian, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menimpakan musibah, cobaan, ujian kepada manusia, maka bukan berarti Allah sedang menyiksa dia. Nah, musibah menjadi siksaan jika itu terjadi bagi orang-orang yang berbuat apa? Zalim. Tetapi bagi orang yang beriman, ujian yang menimpa dia pada hakikatnya itu adalah rahmat. Karena dengan cara seperti itulah Allah Subhanahu wa taala ingin meninggikan derajatnya. Karena orang yang terkena musibah ketika dihadapi dengan kesabaran, banyak sekali kebaikan-kebaikan yang akan ia dapatkan. Pahala yang besar, ampunan, ditinggikan derajatnya. Apa kata Nabi SAW? Inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung dengan besarnya musibah. Sekelas para nabi dan rasul, lihat,
Mereka adalah manusia-manusia dicintai oleh Allah, yang sudah dijamin masuk dalam surga. Apakah hidup mereka tidak diuji? Diuji. Ya, bahkan mereka adalah manusia-manusia yang ujiannya itu lebih berat dari kita. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai suatu kaum, maka Allah akan memberikan ujian kepada mereka. Ya. Dan juga Nabi mengatakan, asyadun nasi balaan al-anbiya summal amsal fal amsal. Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi dan rasul. Jadi jangan kita istilahnya cemen, jangan pesimis ya ketika mendapatkan ujian hidup, karena itu sudah menjadi sunnatullah. Ujian itu pasti ada. Jadi jangan mengatakan kok Allah zalimnya, kok Allah gak sayangnya. Padahal aku sudah berdoa bertahun-tahun agar diberikan karunia anak. Aku sudah berdoa bertahun-tahun agar segera dapat jodoh, tapi tidak juga diberikan. Maka yakin setiap doa yang kita panjatkan tidak lepas dari 3 hal. Bisa jadi Allah segerakan, yakni Allah segera kabulkan, atau yang kedua Allah simpan, nanti Allah berikan tentu yang lebih istimewa pada hari kiamat, atau yang ketiga Allah akan hindarkan dia dari keburukan-keburukan. Dan larangan berbuat zalim di sini mencakup 3 hal. Berbuat zalim kepada Allah, dan berbuat zalim kepada Allah ya, yaitu melakukan maksiat, kesyirikan. Makanya syirik dikatakan kezaliman yang paling besar. Inna syirka la zulmun azim. Atau yang kedua, az-zulmu li nafsihi, yaitu berbuat zalim terhadap dirinya. Dia melakukan tindakan-tindakan yang merusak tubuhnya. Ya, seperti misalnya dia mengkonsumsi narkoba, minum minuman keras. Ini jelas dia berbuat zalim terhadap dirinya. Atau juga maksiat. Ketika seorang berbuat maksiat, sama saja dia menzalimi dirinya sendiri. Ya, karena dia akan mendapatkan siksaan. Ketika Allah menyiksa dia, bukan berarti Allah menzalimi mereka, tidak. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, walakin zalamu anfusahum. Mereka lah yang berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Ya, sedangkan ada kaidah al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung perbuatan. Kalau dia berbuat zalim, maka Allah akan siksa dia. Dan larangan zalim yang ketiga adalah az-zulmu li ghairihi. Berbuat zalim kepada orang lain. Ya, merusak kehormatannya, mengambil hartanya, menumpahkan darahnya. Maka ini harus kita jaga. Ya, ingat, kezaliman yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, maka pasti ada dampak buruknya. Oleh karena itu semua bentuk kezaliman dilarang, karena akan berdampak buruk pada dirinya. Ya, Allah adalah zat yang maha adil. Allah membalas perbuatan yang setimpal. Itulah kenapa di dalam Islam ada yang namanya hukum qisas. Yang membunuh dibunuh, yang memukul dipukul. Ingat, ketika hukum qisas itu tidak ditegakkan di suatu negeri, orang yang membunuh, dia mungkin bebas, tidak dihukum qisas. Orang yang mencuri tidak dipotong tangannya. Ingat, bukan berarti Allah diam. Dia akan mendapatkan imbasnya. Makanya Rasulullah mengatakan, az-zulmu zulumatun yaumil qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan nanti pada hari kiamat. Ya, maka bagi yang merasa terzalimi, tanahnya dirampas,
dia membeli barang ditipu, motornya dicuri, ya, dan kezoliman-kezoliman lainnya, maka bersabarlah. Allah zat yang maha tahu, Allah melek istilahnya. Semua itu akan ada imbasnya. Ya. Makanya az-zulmu zulumatun yaumil qiyamah. Dikatakan kegelapan. Yang pertama, Allah akan persulit setiap tahapan yang akan dia lalui nanti pada hari kiamat. Dia berat di dalam melewati al-hisab, as-sirat, dan tahapan-tahapan lainnya. Baik. Kemudian yang kedua, apa kata Nabi SAW? Allah berfirman, ya ibadi kullukum dolun. Setiap kalian itu tersesat. Illa man hadaitu, kecuali orang yang aku berikan hidayah. Ya, menunjukkan kepada kita bahwasanya asal manusia itu tersesat. Asal manusia itu jahil. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui apa-apa. Manusia itu bodoh. Wa kanal insanu zaluman jahula. Kemudian dia jadi tahu, jadi mengerti. Maka semua itu tidak lepas dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita merasa sombong ujub atas kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada kita berupa kepintaran dan juga ilmu. Karena pada hakikatnya itu semua adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Tanpa adanya hidayah dari Allah, seorang hamba tidak akan mampu mengerjakan ibadah kepadanya. Katanya para ulama mengatakan dol, kesesatan di sini ada dua macam. Yang pertama, bodoh, sama sekali tidak mengetahui. Dan yang kedua, kesesatan yang kedua adalah dia tahu, dia mengerti, dia paham, tetapi dia tidak mengamalkan ilmu yang sudah dia dapat. Dan kedua hal ini tercela di dalam Islam. Yang pertama, bodoh tidak tahu. Ini merupakan perangainya siapa? Orang-orang Nasrani. Makanya Allah sebutkan mereka itu ad-dallin, mereka yang tersesat. Ya. Yang kedua adalah sifat orang-orang Yahudi. Mereka paham tentang kenabian yang terakhir. Mereka paham tentang adanya Rasul yang diturunkan di tanah Arab, tapi mereka tidak mengikuti kebenaran tersebut, maka mereka juga tersesat. Jelas ya, Ma? Nah, karena itulah Allah katakan di sini, fastahduni, minta hidayah kepada. Maka lawan dari dua kesesatan ini, hidayah pun terbagi dua. Hidayatul taufiq, hidayatul irsyad. Hidayatul irsyad artinya kita minta kepada Allah ilmu agar kita bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk. Belajar. Dan untuk mendapatkan ilmu kita harus berusaha dengan cara kita menghadiri kajian-kajian ilmiah yang ini menjadi wajib bagi kita semua. Ya, inilah hidayatul irsyad. Kemudian selain kita meminta tambahan ilmu, makanya di dalam Al-Quran, di dalam Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita meminta tambahan, kecuali tambahan apa? Ilmu. Gimana kalimatnya? Rabbi zidni ilma. Dan yang kedua, hidayatul taufik, yaitu kita mohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita untuk melakukan ketaatan dengan ilmu yang sudah kita dapat. Ya, ini hidayah yang sangat mahal jamaah sekalian.
Banyak orang yang sudah mengerti tentang syariat puasa misalnya, tapi hatinya tidak tergerak untuk berpuasa. Banyak orang yang mengerti perintah kurban, dia mampu membeli HP, dia mampu membeli motor, dia bisa jalan-jalan setiap bulan, tapi untuk kurban dia tidak mampu. Dia bisa gonta-ganti motor, bisa melaksanakan jalan-jalan, tapi nggak bisa melaksanakan ibadah apa? Umroh maupun haji. Lihat, ini karena tidak ada hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya tatkala kita membaca ihdinas siratal mustaqim, sempat ada para sahabat, ya Rasulullah, kenapa kita disuruh untuk meminta hidayah? Bukankah kita semua sudah mendapatkan hidayatul Islam? Ya, maka dijawab, maka hidayah yang kau minta tersebut bukan hanya meminta hidayatul Islam, tapi bisa menjalankan apa? Syariatnya. Oleh karena itu bersyukur jamaah sekalian, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menggerakkan hati kita untuk bisa hadir di majelis ilmu. Ketika mendengar azan, kita segera datang ke masjid. Sedang di jalan, kita lihat sudah masuk waktu sholat, hati kita tergerak untuk memarkirkan motor di pinggir masjid, kita sholat dulu. Subhanallah. Hatinya tergerak, merasa rugi kalau tidak berkurban. Ini adalah nikmat hidayah, ya, nikmat hidayah yang Allah berikan hanya kepada orang-orang yang dikehendakinya saja. Berbeda dengan nikmat makan. Semua orang hari ini makan bisa. Orang itu mendapatkan nikmat pakaian, semua orang mendapatkan. Tapi nikmat hidayah ini jarang. Maka harus betul-betul dijaga nikmat ini, jemaah sekalian. Bersyukur kalau kita misalnya enggak bisa tidur karena belum sholat isya. Bersyukur kalau kita merasa berdosa tatkala meninggalkan sholat berjamaah. Ya, karena itulah disebut namanya apa? Hidayah. Nah, dari Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ia menjelaskan tentang alasan keharusan untuk meminta hidayah. Di antara doa untuk meminta hidayah adalah seperti Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina, atau pada doa qunut witir, Allahumma hdini fi man hadait ihdinas siratal mustaqim. Maka yang pertama beliau mengatakan karena manusia itu jahil. Itu yang pertama. Alasan kita harus minta hidayah karena manusia itu jahil. Kita kadang tidak mengerti antara sunnah dan bid'ah, antara syirik dan tauhid. Kemudian yang kedua, kenapa kita minta hidayah? Terkadang kita hanya mengetahui sebagian ilmu saja, tapi kita tidak mengetahui sebagian yang lainnya. Kadang ada orang yang rajin sholat berjamaah di masjid, tapi dia nggak paham tentang bahaya riba. Ya, ini ada seperti rajin ibadah, tapi masih bermuamalah dengan perkara-perkara yang subhat. Kadang ada orang rajin kajian, rajin ngaji tahsin, tapi ternyata apa? Sama tetangganya tidak akur. Ya, itulah pentingnya kita meminta hidayah. Kemudian juga yang ketiga, kenapa kita harus minta hidayah? Karena kita sudah paham, sudah mengerti, tapi belum bisa mengamalkan. Sudah tahu ini haram, tapi sulit untuk meninggalkan. Maka penting kita meminta apa? Hidayah. Terkadang juga kata beliau yang keempat, ada perkara yang dia yakini benar, tapi ternyata apa? Salah. Itulah mungkin selama ini, sebelum seseorang mengenal manhaj yang hak, sebelum mengenal sunnah, dia meyakini itu benar, tapi ternyata salah. Dan yang terakhir kata beliau, terkadang dia sudah mengamalkan,
tapi belum bisa istiqomah. Itulah kenapa kita senantiasa disuruh untuk meminta apa? Hidayah. Fastahduni, kata Allah. Mintalah hidayah kepada. Baik, izin bertanya, apa itu raudhu? Apa saja yang boleh dilakukan di raudhu? Apa ada sholat sunnah di raudhu? Raudhu salah satu tempat istimewa di Masjid An-Nabawi. Inilah yang menjadi mulianya kota Madinah. Terdapat di dalamnya Masjid Nabawi yang kita sholat di dalamnya lebih baik dari 1000 kali sholat, dan menjadi lebih utama lagi di bagian Masjid Nabawi ada yang namanya raudhu. Di mana letak raudhu? Nabi mengatakan, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Apa yang ada di antara rumahku dan mimbarku itu adalah taman-taman surga. Silakan searching di Google raudhu, nanti keluar tempatnya dikatakan raudhu. Kemudian apa yang dimaksud dengan taman-taman surga? Ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama yaitu bahwasanya tempat tersebut tuh antara mimbar dan rumah Nabi itu nanti akan diangkat ke surga. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang mengatakan amalan ibadah yang dilakukan di tempat tersebut menghantarkan ke dalam surga. Pendapat yang ketiga, karena tempat tersebut adalah tempat yang di situ menjadi tempat taman-taman surga, yakni diadakan halaqah ilmu, dan majelis ilmu menghantarkan kemana? Ke surga. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ila jannah. Itu maknanya. Apa yang harus dia lakukan di raudhu? Maka tidak ada amalan khusus. Dia bisa mengerjakan sholat sunnah apa saja. Kalau bertepatan di waktu duha berarti sholat duha. Tapi kalau dia masuk ke raudhunya pada asar, maka tidak ada sholat sunnah. Terus ngapain? Baca Al-Quran dan berdoa. Tapi kalau dia baru masuk pertama kali, maka dia boleh melakukan sholat tahiyatul masjid. Bagaimana hukumnya remaja berzina? Apakah diasingkan atau dibunuh? Iya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Had hukuman bagi pezina telah diatur di dalam Islam. Apabila dia sudah pernah menikah, maka hukumannya dirajam sampai mati, ditimpain pakai batu. Kalau dia belum menikah, maka dicambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan. Ini hukum dalam Islam. Namun yang perlu betul-betul dipahami, penegakan hukum had ini tidak bisa dikembalikan kepada setiap individu. Tidak bisa dikembalikan kepada RT, RW, kelurahan, camat, bupati. Yang menegakkan hukum ini adalah pemerintah yang sudah ditegakkan hukum-hukum Islam. Lalu bagaimana dengan di negeri kita? Ya, maka selama hukum had belum ditegakkan, maka selama itu pula dia masih membawa dosa. Terus bagaimana agar dia meninggal tidak membawa dosa? Hendaknya dia betul-betul bertaubat dengan taubat nasuha. Ya, jadi untuk menegakkan hukum had ini dikembalikan kepada pemerintah. Jadi nggak boleh langsung dibunuh, karena ini akan menimbulkan fitnah yang besar. Ini tugasnya pemerintah, memberikan hukuman yang pas buat pelaku zina. Apakah diskusi ada sebabnya turun hadis tersebut seperti Al-Quran yang ada asbabun nuzul? Mungkin dikatakan bukan asbabun nuzul ya, tapi apa? Asbabun nurul. Sebab Nabi mengatakan hadis tersebut. Dan ada sebabnya. Apa hukumnya orang yang belum akikah tapi berkurban? Boleh
Tidak ada sangkut paut antara akikah dan kurban. Kurban yang kurban, akikah ya akikah. Orang yang kurban tidak akikah, gak apa-apa, sah. Bahkan kalau dalam keadaan seperti ini, yang utama adalah kurban dulu. Akikah bisa kita tunda kapan saja. Sedang viral hukum musik, alat musik. Jelas di dalam surat Luqman, Allah katakan, ya, itu adalah termasuk perbuatan yang lahu. Dan mayoritas ulama, kebanyakan para ulama, Imam 4, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Hanbal dan yang lainnya menyatakan musik itu hukumnya apa? Haram. Karena jelas membuat orang lalai dari membaca Al-Quran, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun apa yang sedang viral bukan berbicara masalah hukum musik, tapi penamaan surat Asy-Syu'ara sebagai surat apa? Musik, dan mengatakan sahabat Nabi ada yang pemusik, itu yang merupakan bentuk kebatilan yang tidak pernah diucapkan oleh seorang pun dari ulama-ulama terdahulu. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.